Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Jadi kalau kita bicara patofisiologi, maka kalian juga harus tahu bagaimana fisiologi daripada fungsi ginjal ya. Jadi manusia itu mempunyai sepasang ginjal, di mana yang kiri itu lebih tinggi daripada yang kanan ya. Kalau kita buka kulit perut kita, maka kita lihat ginjal ini berdampingan dengan organ lain. Pertama, ginjal akan mendapat aliran darah langsung dari aorta. Jadi aorta bercabang ke arteri renalis yang masuk ke dalam ginjal. Kemudian aorta ini membawa oksigen dan nutrisi. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan aliran darah aorta, maka ginjal akan terganggu fungsinya karena oksigen maupun nutrisi dia nggak dapat. Kemudian ginjal juga akan mendapat aliran darah dari pembuluh darah vena yang besar yang kita sebut adalah vena cava inferior. Nah, ini pembuluh darah besar ini, vena ini akan masuk ke dalam ginjal. Dia akan membawa sisa-sisa metabolisme, juga toksin ya, dan bahan-bahan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Maka nanti bahan-bahan tersebut akan dibuang melalui urin. Kemudian ginjal juga akan berdekatan dengan limpa atau spleen ya, ini limpa. Kemudian ginjal juga akan berdekatan dengan kelenjar pankreas. Kita sudah tahu bahwa pankreas itu akan menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Jadi kalau kita melihat begini, maka kalau terjadi kelainan pada satu organ, maka organ lain terkena. Jadi kalau ginjal kena, dia juga akan berdampak pada organ lain ya. Nah, kemudian di atas ini adalah organ jantung. Jantung fungsinya adalah memompakan darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Ya, jadi kalau terjadi gangguan pada fungsi jantung, maka aliran darah ke aorta juga akan terganggu, ya. Kemudian, nah ini, kalau kita belah ini ginjal, penampang ginjal, ini ginjal ini ada bagian korteks, bagian luar, dan ini adalah bagian dalam yang kita sebut sebagai medula. Nah ini cabang dari aorta dan ini cabang dari vena cava ya. Nah, ini yang putih ini adalah ureter. Jadi ureter ini melalui pelvis ya, ini daerah pelvis, dia akan menampung produksi urin dari seluruh nefron, di mana urin tersebut akan dialirkan ke ureter, kemudian ke kandung kemih atau urinary bladder ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah ini di bagian korteks bagian luar ini terdapat triliunan sel nefron ya. Jadi di dalam sel nefron itulah terjadi fungsi dari ginjal. Nah, ini ya produksi urin dari kedua ginjal akan ditampung di dalam kandung kemih atau urinary bladder melalui uretra. Jadi uretra ini ada sepasang. Kalau kandung kemih ini sudah berisi urin dengan volume 250 cc atau lebih, maka akan timbul refleks ingin buang air kecil, dan buang air kecil akan dibuang melalui uretra ya. Nah, jadi organ ginjal ini ada sepasang di mana masing-masing beratnya adalah 150 gram. Nah, menurut literatur setiap hari ini akan difiltrasi 180 liter darah yang akan masuk ke dalam ginjal, tetapi dari 180 liter itu hanya kira-kira 1,5 liter saja yang dibuang dalam bentuk urin. Sisanya akan diserap kembali dan akan mengalir ke seluruh tubuh. Nah, ginjal ini adanya di bagian belakang dari pinggang atau kita sebut sebagai retroperitoneal. Nah, ini berbahaya ya. Ini buat anak-anak ini kan suka bercanda ya, kalau mau duduk ditarik kursinya. Hati-hati, kalau ginjal rusak, satu-satunya terapi adalah dengan transplantasi. Cuci darah bukan terapi, tetapi dia hanya sementara menggantikan fungsi ginjal. Jadi hati-hati kalau jangan misalnya mau duduk ditarik kursinya sampai jatuh ke bawah atau dipukul pinggang belakang, itu juga bisa kena ginjal ya. Nah, ini yang sering terjadi pada trauma ginjal, misalnya naik motor ditabrak dari belakang. Nah, ini sering terjadi gangguan fungsi ginjal.
Nah, jadi ginjal ini mendapat aliran darah baik dari arteri maupun dari vena, ya. Nah, ini tadi saya katakan pada bagian korteks ini terdapat jutaan nefron, ya. Malah nah ini nefron ini yang merupakan fungsi utama daripada ginjal. Jadi di sini ada glomerulus dan ini adalah tubulus. Tubulusnya ada yang bagian proksimal atau bagian awal dan ada yang bagian distal. Jadi produksi urin ini adalah hasil dari filtrasi atau penyaringan glomerulus, kemudian nanti alirannya akan masuk ke dalam tubulus. Kalau zat-zatnya dibutuhkan oleh tubuh, maka di tubulus ini akan terjadi suatu proses penyerapan kembali atau istilahnya reabsorpsi, ya. Nah, ini kita lihat di sini 1 unit nefron, ya. Ini yang kita sebut sebagai glomerulus, ya, atau corpuscle. Di sini terjadi filtrasi dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, ya. Nah, kalau ada zat yang dibutuhkan oleh tubuh tapi lolos ke dalam tubulus, misalnya glukosa, natrium atau air, maka di sini akan diserap kembali, ya, pada tubulus proksimal maupun pada tubulus distal. Sehingga betul-betul zat yang sudah tidak dibutuhkan itulah yang dibuang melalui urin, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nefron itu adalah unit terkecil dari ginjal yang ada di bagian korteks dari ginjal. Disinilah terjadi fungsi dari ginjal, yaitu fungsi filtrasi, fungsi absorpsi, dan fungsi ekskresi, termasuk ekskresi, ya. Nah, kemudian nefron ini jumlahnya jutaan, dia akan membentuk satu kesatuan fungsi ginjal yang kita sebut korpuskulum ginjal, ya. Jadi biasanya kalau pemeriksaan lab untuk melihat bagaimana fungsi ginjal, maka biasanya dilakukan penilaian dari glomerular filtration rate. Jadi berapa kecepatan filtrasi oleh ginjal, ya. Nah, ini mekanisme kerja dari ginjal. Darah mengalir ke dalam ginjal biasanya yang melalui arteri renalis itu hanya sekitar 1.100 cc per menit, ya. Di mana si darah ini akan masuk tadi ke dalam nefron yang ada pada glomerulus. Selanjutnya si darah ini akan mengalami filtrasi atau penyaringan. Zat yang dibutuhkan akan ditahan seperti protein, seperti glukosa, ya. Nah, tapi kalau ada yang lolos glukosa masuk ke dalam tubulus, maka dia akan diserap kembali atau direabsorpsi, ya. Sehingga nanti yang betul-betul dikeluarkan atau diekskresi adalah zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, ini ya, jadi kita lihat kalau tadi 1 unit nefron, kemudian si tubulusnya kita panjangkan, maka kita lihat di sini yang namanya glomerulus yang terjadi proses filtrasi, dan ini pada saluran ini zat-zat yang dibutuhkan dia akan diserap kembali, ya, seperti air, natrium klorida, glukosa, bikarbonat, dan seterusnya. Jadi apa fungsi ginjal? Fungsi ginjal itu cukup banyak karena ginjal termasuk organ yang penting di dalam tubuh. Jadi pertama, di dalam fungsi filtrasi ginjal akan terjadi fungsi absorpsi. Jadi ginjal akan mereabsorpsi atau menyerap kembali glukosa dan asam amino. Glukosa kita butuhkan kemarin ya sebagai sumber energi. Asam amino hasil pemecahan dari protein juga dibutuhkan selain sebagai energi, juga dia sebagai zat pembangun, ya, zat pembangun, zat yang mengangkut dan sebagainya. Nah, kemudian ginjal juga berfungsi pada fungsi hemostasis. Jadi yang namanya hemostasis itu adalah suatu keseimbangan. Jadi dia akan meregulasi daripada elektrolit, natrium dan kalium terutama. Sebagai contoh, kalau kita makan asin-asin seperti gorengan, ya, atau makan kuaci, itu biasanya kadar garamnya cukup tinggi. Jadi garam itu kan terdiri dari natrium dan klorida. Jadi kalau dia masuk ke dalam tubuh, supaya tidak berlebihan di dalam tubuh, maka biasanya kita refleks ingin
minum atau haus. Dengan minum, maka kita akan menjadi banyak buang air kecil, diharapkan si natrium kloridanya itu ikut terbuang melalui urin, sehingga di dalam tubuh kadar elektrolitnya tetap dalam batas normal. Kedua, ginjal juga akan mengeregulasi cairan tubuh dan tekanan darah. Ya, jadi kalau kita input cairannya banyak, maka kita banyak buang air kecil. Tapi kalau cairan di dalam tubuh berkurang, misalnya pada kasus dehidrasi, maka ginjal juga akan mengurangi pengeluaran urin. Nah, itu juga ginjal akan berperan pada tekanan darah. Jadi biasanya kalau kekurangan cairan, maka akan diproduksi aldosteron, maka pembuluh darah akan berkontraksi. Tujuannya adalah mengurangi aliran urin keluar supaya keseimbangan cairan tetap terjaga. Tapi kalau berlebihan, maka ini bisa menyebabkan tekanan darah meningkat, ya. Kemudian ginjal juga akan mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Jadi dia akan mengeluarkan atau dia menyerap kembali bikarbonat, ya, sehingga pH di dalam darah akan tetap terjaga dalam batas normal. Kemudian ginjal juga mempunyai fungsi produksi. Di dalam ginjal itu akan diproduksi suatu hormon namanya eritropoietin, di mana hormon ini akan merangsang sumsum tulang untuk membentuk eritrosit. Ya, maka pada orang dengan gagal ginjal kronis, produksi hormon eritropoietinnya menurun, maka produksi eritrositnya juga menurun. Maka biasanya pada orang dengan gagal ginjal kronis disertai dengan anemia. Jadi kalau kalian lihat biasanya orangnya pucat, ya. Jadi aneminya bukan karena perdarahan tetapi karena produksinya yang berkurang akibat hormon eritropoietinnya juga menurun, ya. Kemudian ginjal juga akan menghasilkan enzim renin, dia juga akan memproduksi vitamin D. Jadi vitamin D itu bukan hanya untuk tulang, ya. Sekarang penelitian yang beredar bahwa vitamin D itu juga sebagai antiinflamasi, mencegah terjadinya peradangan. Maka kalau sekarang kita lihat orang-orang dengan mencegah penyakit COVID, maka mereka banyak mengkonsumsi vitamin D. Tujuannya untuk mencegah terjadinya reaksi inflamasi. Kemudian yang terakhir, fungsi dari ginjal adalah fungsi ekskresi, yaitu fungsi pembuangan. Dia akan membuang sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa obat, sisa-sisa racun atau toksin, ya. Kita lihat pada fungsi pertama yaitu fungsi reabsorpsi. Jadi di sini yang akan diserap kembali terutama adalah glukosa. Jadi glukosa itu akan diserap secara sempurna pada tubulus ginjal sehingga pada keadaan normal kita tidak menemukan adanya glukosa di dalam urin. Kecuali kalau si glukosanya sangat tinggi di dalam darah, melampaui kemampuan ginjal untuk menyerap kembali glukosa atau kita sebut sebagai ambang ginjal, maka baru kita temukan adanya glukosa di dalam urin, ya. Jadi biasanya ambang ginjal itu pada kadar gula darah 180 mg per desiliter atau 10 milimol per liter. Artinya kalau gula darah itu mencapai 180 atau melebihi 180, maka kita bisa menemukan adanya glukosa di dalam urin. Tapi kalau kadar gula darahnya di bawah 180, maka glukosa tidak kita temukan di dalam urin. Kemudian yang diserap kembali adalah asam amino, ya. Asam amino itu berasal dari protein. Protein sendiri dia tidak bisa melalui glomerulus karena protein ini mempunyai berat molekul yang besar sehingga pada keadaan normal kita tidak menemukan adanya protein di dalam urin. Tetapi asam amino itu bisa lolos ke
ke dalam urin. Maka di tubulus asam amino ini akan diserap kembali ya. Nah, ini pada tubulus asam amino dan glukosa akan direabsorpsi kembali. Nah, kemudian fungsi ginjal yang kedua adalah mengatur atau regulasi elektrolit, mengatur atau regulasi cairan tubuh dan tekanan darah, juga dia regulasi keseimbangan asam basa ya. Jadi ginjal itu akan selalu mempertahankan keseimbangan dari 3 hal tadi. Jadi ekskresi atau pembuangan cairan dan elektrolit ini sangat berhubungan dengan asupan ya. Tadi contohnya ya. Jadi kalau kita banyak makan, mengkonsumsi yang asin-asin, maka kadar elektrolit akan meningkat di dalam darah. Nah, biasanya kalau tidak diimbangi dengan asupan minuman yang cukup, si elektrolit ini malah akan menarik air sehingga akan terjadilah peningkatan tekanan darah. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat pada orang dengan hipertensi dianjurkan dia untuk mengurangi garam karena memang garam itu kan NaCl, natrium itu akan menarik air. Nah, tetapi kalau kita misalnya banyak minum, maka dengan banyak pembuangan ya fungsi ginjal kita masih baik, cairan akan dibuang melalui urin, maka kelebihan elektrolit juga akan ikut terbuang ya. Jadi pembuangan cairan dan elektrolit sangat tergantung kepada intake makanan atau minuman ya. Jadi kalau intake-nya berlebihan dari ekskresinya atau pembuangannya, maka jumlah cairan dan substansi akan bertambah. Sebaliknya kalau intake-nya kurang dibandingkan dengan ekskresinya seperti pada dehidrasi, maka jumlah cairan di dalam tubuh akan berkurang ya. Nah, kemudian ginjal akan mengatur tekanan darah. Jadi ginjal ini akan menghasilkan suatu substansi yang bersifat vasoaktif. Contohnya adalah renin, di mana renin ini nanti akan menghasilkan angiotensin 2 yang menyebabkan pembuluh darah berkontraksi. Ya, dan ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, kemudian ginjal juga mengatur atau regulasi asam basa. Jadi biasanya ginjal akan bekerja sama dengan paru-paru dan sistem buffer yang ada di cairan tubuh. Tujuannya adalah mempertahankan pH cairan tubuh dalam batas normal. Jadi kalau misalnya dalam tubuh pH-nya asam, maka ginjal akan mengekskresi asam yang berasal dari metabolisme protein seperti asam sulfur dan asam fosfat sehingga pH darah menjadi normal. Ya, fungsi yang ketiga adalah fungsi produksi, yaitu tadi ya saya katakan bahwa ginjal menghasilkan hormon eritropoietin yang akan merangsang sumsum tulang untuk membentuk eritrosit ya. Nah, pada keadaan kekurangan oksigen atau hipoksia atau keadaan di mana kita berada pada tekanan daerah yang ketinggian di mana tekanannya itu oksigennya menurun sehingga kita kekurangan oksigen, maka hormon eritropoietin akan diproduksi berlebih oleh ginjal. Tujuannya adalah dia produksi eritrositnya juga meningkat. Kenapa? Karena eritrosit akan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh ya. Nah, tapi pada gagal ginjal kronik, sekresi dari hormon eritropoietinnya menurun. Akibatnya produksi eritrosit menurun dan pasiennya menjadi anemia. Nah, kemudian ginjal juga akan menghasilkan enzim renin yang tadi sudah saya terangkan, dia akan mengatur tekanan darah dan biasanya dia erat hubungannya dengan sistem renin angiotensin. Nah, kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi ekskresi atau fungsi pembuangan. Sebetulnya sisa metabolisme kelebihan cairan itu tidak hanya dibuang melalui ginjal, jadi bisa melalui keringat, melalui cairan dari hidung atau dari mulut atau dari saluran pencernaan ya dan sebagainya. Tetapi yang paling besar adalah melalui ginjal
ya. Jadi ini yang terutama dibuang melalui ginjal. Makanya kita harus sayang pada ginjal kita, karena kalau ginjal kita terganggu, maka sisa-sisa metabolisme tidak dibuang, ya, bisa menyebabkan keracunan. Jadi kalau terjadi kelainan metabolisme atau ada kerusakan ginjal atau saluran kencingnya yang rusak, maka akan terjadilah gangguan dari fungsi ginjal, ya. Nah, fungsi ekskresi dari ginjal itu dia akan mengekskresi atau membuang nitrogen compound seperti urea, asam urat, asam amino, dan kreatinin, ya. Jadi zat-zat ini akan dibuang melalui urin. Kalau terjadi gangguan fungsi ginjal di mana urin tidak bisa mengekskresi, maka zat-zat ini akan berakumulasi di dalam darah. Jadi kalau kita periksa laboratoriumnya, maka kadar ureum, kadar kreatinin, kadar asam urat akan tinggi di dalam darah. Itu sebagai salah satu petanda adanya gangguan filtrasi dari ginjal, ya. Nah, urea itu adalah sisa metabolisme dari protein. Jadi waktu kemarin kalian belajar kelainan metabolisme protein, masih ingat ya? Jadi urea itu berasal dari NH3 yang dipecah menjadi urea oleh liver, kemudian dibuang melalui urin. Kemudian kreatinin. Kreatinin ini adalah sisa metabolisme dari kreatinin otot. Jadi kreatinin pun akan dibuang melalui urin. Jadi pada gagal ginjal kronik di mana fungsi ekskresi terganggu, maka kreatinin akan meningkat di dalam darah, ya. Jadi pada pemeriksaan lab biasanya kita temukan kreatinnya tinggi. Kemudian yang ketiga asam urat. Asam urat ini juga hasil metabolisme dari asam nukleat atau purin, di mana asam urat ini akan diekskresi juga ke dalam urin, ya. Jadi pada gangguan fungsi ginjal, ketiga zat ini bisa ditemukan dalam keadaan yang meningkat. Nah, kemudian ginjal juga akan membuang hasil akhir dari pemecahan hemoglobin, misalnya bilirubin, ya. Jadi kalau kalian ingat pada kelainan metabolisme pada kelainan liver di mana bilirubin itu dihasilkan dari hasil pemecahan hemoglobin, ya. Nah, jadi bilirubin yang berlebih dan bilirubin yang larut di dalam air akan dibuang melalui urin. Maka pada urin kita bisa menemukan adanya bilirubin yang berwarna, urinnya menjadi berwarna seperti air teh, dan itu sebagai salah satu petanda adanya penyakit pada liver, ya. Kemudian ginjal juga akan mengekskresi beberapa metabolit dan hormon, ya. Nah, kemudian dia akan membuang juga toksin, produk lain seperti peptisida, sisa obat-obatan, dan juga food additive, ya, seperti vetsin, ya, zat warna, dan sebagainya. Nah, sekarang itu tadi adalah fisiologi dari fungsi ginjal yang normal. Nah, sekarang kita masuk pada patofisiologi ginjal. Jadi, kelainan yang terjadi pada ginjal, maka di sini pertama adalah bisa bentuknya kerusakan dari ginjal atau juga bisa bentuknya adalah kerusakan pada saluran kemih atau dua-duanya, ya. Jadi kalau kerusakan pada ginjal itu bisa ringan sampai berat, ya. Kalau berat itu jadi gagal fungsi ginjal, ya. Nah, kalau kita lihat lokasinya, maka kita bedakan kelainan pada fungsi ginjal dan saluran kemih ini kita bagi pada 3 lokasi, yaitu prerenal. Renal itu adalah ginjal, ya. Jadi lokasi di prerenal, di renalnya, atau di postrenalnya, ya. Ya, di mana kalau kerusakan pada prerenal maupun postrenal tidak mendapat terapi yang baik, maka ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada renal atau ginjalnya, ya. Nah, ini kalau kita lihat ilustrasinya, ini adalah kelainan pada prerenal. Jadi, kelainan biasanya pada pembuluh darah yang akan masuk ke ginjal, ya. Kemudian yang kedua adalah kelainan pada renalnya. Jadi kelainan pada ginjalnya bisa karena
batu, bisa juga karena infeksi atau keganasan. Yang ketiga adalah pada kelainan pada postrenal, yaitu pada saluran setelah ginjal. Bisa pada ureter, bisa pada kandung kemih, atau pada uretra, ya. Kita lihat satu persatu kelainan pada prerenal, ya. Jadi berarti renalnya mungkin awalnya tidak apa-apa, jadi kelainan biasanya pada pembuluh darah yang menuju ke dalam ginjal. Jadi di sini terjadi gangguan sirkulasi darah yang ke ginjal, ya. Jadi ini biasanya pada prerenal ini terjadi misalnya pada keadaan shock, ya. Orang shock, aliran darahnya sangat berkurang, atau pada orang dehidrasi. Maka jangan kaget pada orang-orang dengan muntaber yang berat, biasanya juga dia akan diperiksa fungsi ginjalnya karena ditakutkan ada kelainan pada prerenal tadi. Nah, kemudian kelainan prerenal juga bisa keadaan iskemi. Jadi ada sumbatan pada pembuluh darah ke ginjal sehingga aliran darah ke ginjal terganggu, atau adanya perdarahan, misalnya karena trauma akibat kecelakaan lalu lintas. Nah ini ya yang sering ditabrak dari belakang, naik motor ditabrak dari belakang atau naik mobil, ya, kecelakaan sehingga terjadi robekan pada pembuluh darah yang menuju ke ginjal. Maka ini kelainannya semua masuk pada kelainan prerenal. Apa gejalanya? Biasanya tiba-tiba orang tersebut menjadi tidak bisa kencing walaupun dia minumnya cukup. Ya, maka kalau kita lihat pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit yang dipasang kateter, biasanya ujung kateternya tuh ada urine bag. Pada urine bag itu ada skalanya. Jadi biasanya nanti si perawat itu suka nanya, hari ini ibu atau bapak makannya apa aja, minumnya apa aja, berapa banyak. Karena dia akan mengukur dengan berapa urin yang diproduksi. Kalau misalnya dia minumnya cukup, diinfus, tetapi urin produksinya sedikit, maka ini curiga adanya kelainan prerenal, ya. Jadi makin sedikit seseorang buang air kecil atau diureksi atau produksi urinnya makin sedikit, maka makin besarlah suatu proses reabsorpsinya. Jadi cairan yang di tubulus ginjal itu akan diserap sebanyak mungkin, ya, sehingga bahan-bahan yang harus dibuang melalui urin akan berakumulasi di dalam darah. Makanya ya kalau kita lihat orang dengan muntah berak berat masuk rumah sakit biasanya langsung diinfus, diguyur. Tujuannya adalah jangan sampai aliran darah ke ginjal terganggu. Karena aliran darah ke ginjal terganggu, zat-zat yang harus dibuang akan tertahan di dalam aliran darah tersebut. Nah, kemudian kejadian kelainan prerenal ini bisa menyebabkan akut renal failure atau gagal ginjal akut. Ini kalau tidak mencepat tindakan maka ginjalnya akan tidak berfungsi secara akut, ya. Nah, kemudian kelainan yang kedua adalah kelainan pada ginjalnya atau pada renalnya. Nah, ini biasanya bisa ringan, bisa juga berat, misalnya sampai gagal ginjal kronis, ya. Nah, penyebabnya bisa karena infeksi, baik pada pielum, jadi pielonefritis yang bisa akut atau kronis, bisa pada glomerulusnya, ya, bisa akut atau kronis. Kemudian bisa juga adanya batu di dalam ginjal, atau adanya tumor, atau pengaruh obat-obatan, ya. Jadi ada beberapa obat-obatan yang akan mengganggu fungsi ginjal, seperti antibiotik, streptomisin, ya. Dulu streptomisin itu dipakai untuk pengobatan TBC, ya, yang tidak bisa minum obat secara oral. Tetapi ternyata streptomisin itu akan merusak ginjal sehingga sekarang streptomisin tidak dipakai lagi sebagai pengobatan TBC, ya. Jadi orang yang disuntik streptomisin itu bisa ginjalnya rusak. Atau juga kerusakan ginjal bisa karena trauma. Nah, kemudian sekarang banyak sekali penyakit yang disebabkan karena autoimun. Misalnya pada sistema lupus erythematosus. Jadi
Autoimun itu tubuh akan membentuk antibodi, tetapi antibodi ini akan menyerang sel normal. Jadi kalau ke ginjal ya dia bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Atau penyakit sindroma nefrotik. Jadi pada sindroma nefrotik terjadi kebocoran dari ginjal, di mana protein yang harusnya tidak keluar dia menjadi dibuang melalui urin ya. Jadi kalau kita periksa pada urin analisa, proteinnya biasanya positif tinggi. Kemudian hipertensi ya. Hipertensi ini bisa menyebabkan kerusakan renal karena tekanan darah yang tinggi ini akan merusak sel-sel pada ginjal ya. Nah, jadi kelainan ginjal ini merupakan keadaan yang sangat penting harus segera diterapi atau diberi tindakan untuk mencegah terjadinya penyakit gagal ginjal kronik. Nah, bagaimana patofisiologi terjadinya kelainan ginjal. Jadi pada hipertensi itu akan terjadi gangguan sirkulasi ya. Jadi tekanan tinggi akan merusak sel-sel ginjal. Kemudian kalau terjadinya pada gangguan sehingga pada pemeriksaan laboratorium hasilnya meningkat. Zatnya apa seperti tadi ya, ureum, kreatinin, asam urat ya. Nah, kemudian kerusakan penyebab ketiga adalah karena ada kebocoran atau kerusakan dari ginjal sehingga protein lolos di dalam urin atau yang kita sebut sebagai protein uri. Misalnya kita temukan pada penyakit diabetes mellitus, pada penyakit sindroma nefrotik dan sebagainya. Penyebab keempat kerusakan ginjal bisa karena inflamasi atau infeksi. Yang kelima adalah bisa karena gangguan produksi. Jadi di sini eritropoietinnya akan menurun sehingga produksi eritrosit menurun dan terjadilah anemia. Yang keenam juga gangguan fungsi ginjal ini akan menyebabkan gangguan keseimbangan cairan, elektrolit dan asam basa ya. Nah, ini pada hipertensi renal di sini adalah suatu keadaan di mana terjadilah peningkatan resistensi dari peredaran darah ke ginjal. Nah, hal ini akan menyebabkan penurunan fungsi kapiler glomerulus yang dapat menyebabkan gangguan filtrasi dari ginjal, ya. Dan inilah dapat menyebabkan gagal ginjal kronis. Nah, ini adalah penyakit sindroma nefrotik yang banyak menyerang anak-anak. Jadi di sini terjadi kerusakan ginjal yang menyebabkan terjadinya kebocoran protein dan protein bisa ditemukan di dalam urin. Protein dan albumin yang ada di dalam darah menjadi menurun. Nah, kalau protein dan albumin itu fungsinya adalah mempertahankan tekanan osmotik di dalam pembuluh darah. Jadi kalau albuminnya menurun maka akan terjadilah perpindahan cairan dari pembuluh darah ke sel interstisial, maka pasiennya menjadi udem ya. Kita lihat di sini ya, udem itu bengkak ya. Jadi udemnya itu di seluruh tubuh mulai dari mata, muka, perut, tangan, kaki dan seterusnya. Ini disebut sebagai udem anasarka ya. Nah, kemudian karena ada kebocoran, tubuh akan melakukan kompensasi. Jadi pasien tuh kencingnya jadi sedikit atau kita sebut oliguri ya. Kadang-kadang disertai juga dengan urin yang mengandung eritrosit atau hematuri dan protein uri ya. Malah bisa kalau kita periksa lab bisa terjadi gross protein uri. Jadi protein urinya bisa sampai 4+ ya. Nah, karena protein yang menurun di dalam tubuh, kita tahu protein itu mengangkut lemak, maka akibat protein turun atau albumin rendah, lemak akan tidak terangkut sehingga lemak bebas akan beredar di dalam pembuluh darah. Maka pada orang sindroma nefrotik dapat terjadi hiperkolesterolemi. Jadi kalau kita periksa anak kecil kolesterolnya sampai 500 misalnya ya. Nah, kemudian pada gagal ginjal kronis, nah ini pada penyakit ini terjadi gangguan filtrasi dari ginjal, di mana zat-zat yang harus dikeluarkan menjadi berakumulasi di dalam darah. Seperti ureum, jadi ureumnya meningkat dalam darah yang kita sebut sebagai uremia. Kemudian
terjadi kerusakan pada sel ginjal, maka produksi eritropoietin yang menurun menjadi anemia. Kemudian yang ketiga, pada gangguan filtrasi protein bisa lolos, maka protein dalam tubuh menurun, maka pasiennya menjadi udem atau bengkak. Kemudian yang keempat, pada gagal ginjal karena terjadi gangguan pembuangan urin, maka darah di dalam tubuh akan meningkat, terjadilah hipertensi. Kemudian elektrolit juga akan meningkat karena ada gangguan ekskresi, maka biasanya kaliumnya akan meningkat yang kita sebut sebagai hiperkalemia. Ya, hiperkalemia, nah ini akan menarik cairan dan bisa terjadi udem pada paru-paru. Nah, kemudian sekarang kelainan pada postrenal, artinya kelainan itu sesudah ginjal, yaitu pada saluran kemih, mulai ureter sampai ke uretra. Ya, nah ini penyebab dari kelainan pada postrenal ini, pertama bisa infeksi dari saluran kemih, atau juga bisa trauma, misalnya saat operasi ureternya terpotong, ya, itu juga bisa menimbulkan kelainan, atau pada trauma kecelakaan lalu lintas hebat, ureternya ikut robek. Atau penyebab lain bisa karena batu pada saluran kencing, atau tumor, atau juga pembesaran kelenjar prostat. Nah ini kelenjar prostat ini adanya di bawah kandung kemih. Jadi adanya hanya pada pria. Dan pada orang-orang tertentu, biasanya pada usia lanjut, si prostat ini akan membesar dan dia akan menjepit uretra sehingga pasiennya menjadi susah buang air kecil. Maka dia dibantu dengan kateter. Kalau kateternya sudah tidak berhasil, ya itu sangat berbahaya ya. Jadi urin yang harus dibuang akan kembali lagi ke ginjal, maka akan menyebabkan kerusakan dari ginjal. Maka biasanya kalau prostatnya membesar, maka tindakannya adalah operasi ya. Nah, kemudian kalau kelainan pada pos ginjal ini tidak diterapi dengan benar, maka ini bisa menyebabkan kelainan pada ginjal sampai gagal ginjal ya. Nah, itulah tadi mengenai patofisiologi kelainan ginjal. Sekarang bagaimana pemeriksaan laboratorium dari fungsi ginjal ya. Nah, ini biasanya kita akan menemukan hasil-hasil pemeriksaan yang abnormal ini berhubungan dengan lokasi tempat gangguan fungsi ginjal. Jadi untuk diagnostik kelainan ginjal dibutuhkan beberapa jenis pemeriksaan dan antar pemeriksaan lab akan saling berhubungan. Jadi pertama, kalau kita ingin melihat apakah ada tidaknya gangguan filtrasi dari ginjal, maka yang kita periksa pertama adalah ureum, kreatinin ya, kemudian clearance ureum atau clearance kreatinin dan sistatin C ya. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat bagaimana fungsi produksi dari ginjal, maka kita periksa adalah EPO atau hormon eritropoietinnya ya. Jadi pada gagal ginjal hormon ini akan menurun. Kemudian kalau kita ingin melihat bagaimana fungsi pembuangan atau fungsi ekskresi, maka yang kita lihat adalah pemeriksaan urin analisa baik makroskopis, mikroskopis maupun kimiawinya. Nah, pemeriksaan laboratorium itu akan saling berhubungan antara satu dengan lainnya ya. Jadi pada gangguan fungsi ginjal, pemeriksaan lab ini sangat berhubungan. Nah, ada pemeriksaan lab lain yang bisa dipakai untuk melihat gangguan fungsi ginjal, seperti pemeriksaan analisa gas darah untuk melihat ada tidaknya gangguan keseimbangan asam basa. Kemudian pemeriksaan elektrolit, pemeriksaan asam urat, pemeriksaan protein, albumin, dan globulin, kemudian pemeriksaan gula darah, karena gula darah berhubungan dengan penyakit diabetes mellitus. Kemudian pemeriksaan hematologi seperti pemeriksaan HB, eritrosit untuk melihat bagaimana produksi hormon eritropoietin oleh ginjal. Ya. Nah, untuk pemeriksaan fungsi ginjal biasanya kita menggunakan darah walaupun bisa juga urin ya. Nah, umumnya urin yang dipakai adalah urin sewaktu
bisa urin pagi atau urin 24 jam. Jadi urin 24 jam itu dipakai kalau kita akan mengukur suatu zat di dalam urin, ya. Nah, kemudian kalau sampelnya darah, yang diperiksa itu yang umum adalah ureum, kreatinin, dan asam urat. Pada kelainan fungsi filtrasi, ketiga zat ini akan meningkat karena dia tidak bisa dibuang melalui urin. Nah, kemudian ada lagi pemeriksaan khusus untuk melihat fungsi ginjal, yaitu clearance. Clearance baik ureum, kreatinin, maupun sistatin C, ya. Nah, kemudian pada fungsi ginjal ini kita kenal ada beberapa istilah. Ada yang disebut azotemia, yaitu suatu keadaan di mana kadar ureum dan kreatinin yang meningkat. Tapi ada juga uremia, biasanya di sini yang meningkat hanya ureumnya saja. Nah, kemudian ada beberapa laboratorium di luar negeri, dia pemeriksaannya bukan urea, tetapi pemeriksaannya BUN atau blood urea nitrogen. Nah, nggak usah bingung, bisa kita konversi dari urea menjadi BUN, yaitu dikali 2,14. 2,14 ini adalah berat molekul dari urea. Jadi kalau kita dapat hasil BUN, dalam bentuk BUN, kita pengen hitung berapa miligram ureanya, ya tinggal dibagi 2,14, ya. Itulah mengenai fungsi ginjal. Kita akan langsung lanjutkan pada materi berikutnya, ya, yaitu mengenai hormon patofisiologi dari hormon di dalam tubuh, ya. Ini apakah sudah terlihat ininya, slide-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, oke ya. Nah, ini tadi kita sudah selesai fungsi ginjal. Jadi Ibu harapkan kalian nanti kalau sudah bekerja, kalian tahu, oh kalau pemeriksaan lab fungsi ginjal itu ureum, kreatinin, asam urat. Kalau tinggi maka kemungkinannya apa ya, dan seterusnya. Itu semua saya rasa kalian sudah mengerti patofisiologinya. Nah, ini topik kuliah yang akan Ibu sampaikan, ya. Jadi di dalam tubuh itu ada suatu sistem hormonal, atau kalau kamu lihat pada textbook disebutnya bukan hormonal tetapi endokrin, ya, sama saja, di mana endokrin ini, sistem ini terdiri dari beberapa kelenjar yang tersebar di seluruh tubuh, di mana kelenjar-kelenjar tersebut akan menghasilkan dan melepaskan suatu substansi kimia khusus yang berupa sebagai pesan, dan substansi ini kita sebut sebagai hormon. Jadi misalnya di dalam otak ada kelenjar pituitari, dia menghasilkan hormon TSH atau thyroid stimulating hormone, di mana hormon ini berperan sebagai pesan dan dia akan berpesannya kepada pada kelenjar tiroid untuk menghasilkan atau menghentikan produksi dari hormon tiroid, yaitu sebagai contoh. Nah, jadi sistem endokrin di dalam tubuh ini mempunyai beberapa fungsi. Jadi pertama, dia menyebabkan diferensiasi atau perubahan dari sistem reproduksi dan sistem saraf pusat pada saat pertumbuhan janin. Jadi kita lihat biasanya bayi itu begitu lahir kecil, tumbuh menjadi anak, setelah anak tumbuh jadi dewasa, ya, setelah dewasa tumbuh jadi tua. Itu tidak lepas dari peranan hormon, ya. Jadi hormon itu nanti berperan untuk terjadinya perubahan. Kemudian pada masa anak-anak nanti pada bayi itu juga nanti akan dibedakan jenis kelaminnya, dan hormonnya masing-masing juga akan berfungsi berbeda. Jadi misalnya pada anak laki-laki pada saat dia puber atau tambah dewasa, maka akan tumbuh tanda-tanda seksual sekunder. Misalnya ada kumis, ada jenggot, ya, suaranya jadi besar, ya, otot-ototnya juga menjadi lebih padat. Nah, kalau pada wanita biasanya pada usia dewasa atau pubertas ditandai dengan adanya menstruasi, ya. Yang laki-laki biasanya tidak terjadi, ya, dan seterusnya.
Kemudian si hormon ini akan menstimulasi atau merangsang pertumbuhan secara berurutan dan perkembangan mulai masa anak sampai masa remaja. Ya, jadi kalau kita lihat biasanya kalau masih anak-anak pertumbuhannya paling cuman tinggi tapi tidak terlalu banyak perbedaan. Tapi begitu masuk pubertas biasanya dia menjadi cepat lebih tinggi, badannya menjadi gede, kulitnya berubah, suaranya berubah, dan sebagainya. Itu tidak terlepas dari hormon. Kemudian yang ketiga, hormon juga berperan pada koordinasi sistem reproduksi pada wanita dan pria, sehingga memungkinkan terjadinya suatu sistem reproduksi seksual. Jadi, pada orang-orang yang sudah pubertas, apalagi wanita yang sudah menstruasi, maka dia dimungkinkan untuk bisa bereproduksi, ya. Nah, kemudian sistem hormonal ini berperan juga menjaga lingkungan internal yang optimal selama masa kehidupan. Seperti hormon paratiroid, dia itu mempertahankan kadar kalsium di dalam tubuh. Jadi, kalau terjadi kekurangan kalsium, maka dia akan memproduksi kalsium dengan memproduksi hormon paratiroid misalnya, ya, contoh-contohnya, ya. Jadi kalsium kita tahu itu untuk pertumbuhan tulang, untuk gigi, untuk anti alergi, dan termasuk koagulasi di dalam darah. Yang kelima, hormon juga akan menginisiasi untuk perbaikan dan respon adaptasi bila terjadi kebutuhan yang emergensi. Jadi begitu besar peran hormon di dalam tubuh, ya. Jadi di mana hormon akan bekerja sama dengan enzim, dengan zat-zat lain di dalam tubuh, ya. Nah, ini adalah organ endokrin yang utama di dalam tubuh. Pertama adalah di otak. Di otak ini ada hipotalamus, ada kelenjar pituitari atau hipofise. Kemudian di leher ini ada kelenjar tiroid, dan menempel pada kelenjar tiroid ini ada kelenjar paratiroid, ya. Kemudian di dada ini ada timus, kemudian di ginjal ini di bagian atas disebut kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal. Ini juga menghasilkan hormon, salah satunya adalah hormon angiotensin, ya. Kemudian juga di perut ini ada kelenjar pankreas. Semua sudah tahu, ya. Pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Kemudian kalau pada wanita ini ada ovarium, kelenjar ovarium, dia akan menghasilkan estrogen dan progesteron, ya. Kemudian kalau pada pria ini ada testis, ini akan menghasilkan hormon testosteron, di mana hormon estrogen dan testosteron ini berperan pada fungsi reproduksi, ya. Nah, ini kalau kita lihat pada otak, kalau ini kelenjar ada hipotalamus, maka ini ada kelenjar yang menjorok, ini yang disebut kelenjar pituitari atau hipofise, di mana kelenjar ini akan menghasilkan juga hormon. Biasanya hormonnya bentuk stimulating hormon. Jadi dia akan berbentuk hormon, memberikan pesan pada kelenjar lain untuk memproduksi hormon lain, ya. Jadi ini ada bagian belakang dan ada bagian depan, ya. Nah, jadi hormon itu di dalam tubuh pada keadaan normal selalu dalam keadaan seimbang, ya. Jadi tadi juga kita belajar pada fungsi ginjal, semua Tuhan ini mengatur selalu dalam keseimbangan. Jadi regulasinya jelas. Kalau ada terjadi gangguan, barulah timbul suatu penyakit. Nah, begitu juga pada hormon, ini terjadi suatu regulasi dimulai dari kelenjar hipotalamus, ya. Jadi hipotalamus ini adanya di otak. Jadi hipotalamus ini akan menghasilkan hormon releasing atau releasing hormon, di mana si hormon ini akan mencapai suatu merangsang kelenjar di hipofise. Di hipofise ini untuk menghasilkan hormon berikutnya, yaitu hormon stimulating hormon, di mana stimulating hormon ini akan merangsang kelenjar target untuk memproduksi hormonnya. Nah, kalau si target organ ini atau
kelenjar yang ditargetkan ini sudah cukup produksi hormon, maka si kelenjar ini akan memberi sinyal ke hipotalamus untuk mensupresi pembentukan hormon releasing hormonnya. Sehingga produksi hormon ini nanti tidak berlangsung terus-menerus. Kemudian juga si target organ ini selain ke hipotalamus, dia juga memberi sinyal pada hipofise untuk mensupresi produksi hormon stimulating, ya, sehingga nanti produksi di dalam target organ itu selesai. Jadi nanti hormonnya tidak berlebihan. Tapi kalau keadaannya sebaliknya, misalnya di dalam darah kekurangan hormon, maka si hipotalamus ini akan mengeluarkan hormon stimulating releasing hormon lagi ke hipofise. Hipofise akan menghasilkan hormon stimulating, akan merangsang target organ untuk memproduksi hormonnya sampai nanti jumlahnya cukup. Jadi kalau kita lihat pada diagram ini panahnya bolak-balik, jadi dia bisa merangsang atau dia mensupresi, ya. Nah, jadi mekanisme regulasi dari hormon dimulai dari hipotalamus, dia menghasilkan releasing hormon untuk merangsang atau mensupresi dari hormon yang dihasilkan oleh hipofise. Kemudian hipofise menghasilkan hormon stimulating yang akan menstimulasi atau mensupresi produksi hormon oleh target organ, ya. Kemudian ada lagi target organ, dalam hal ini kelenjar endokrin, dia akan memberi respon sinyal khusus, yaitu dengan cara sekresi kalau jumlah hormon di dalam darahnya menurun, atau juga akan memberi efek supresi kalau produksi dari target organ ini sudah berlebihan, ya. Kemudian hormonnya akan dibuang ke dalam aliran darah. Nah, kemudian beberapa sifat dari hormon adalah sebagai berikut. 1, hormon itu mempunyai ritme khusus yaitu diurnal. Jadi pola siklus dan tergantung pada kadar substrat dalam sirkulasi. Misalnya tergantung dari kadar kalsium, natrium, atau hormon itu sendiri. Jadi kalau kadarnya rendah, maka produksinya akan meningkat. Kalau kadarnya tinggi, maka produksinya akan menurun, ya. Nah, karena dia punya fase diurnal, artinya dia produksinya itu meningkat pada malam hari, maka kalau ada pemeriksaan laboratorium hormon sebaiknya dilakukan pada pagi hari, bangun tidur. Karena kita harapkan pada saat itulah kadarnya yang tertinggi kita dapatkan. Sebagai contoh, kalau kalian melakukan pemeriksaan tes kehamilan, biasanya kalau hormonnya belum tinggi, hasilnya itu samar-samar. Sehingga kita bingung apakah mengeluarkan hasil negatif atau positif. Maka biasanya kita ulang pemeriksaannya menggunakan urin bangun tidur, ya. Jadi si pasien nggak usah mandi dulu, ditampung urinnya, nanti dikirim ke kita. Kenapa? Karena pada fase diurnal atau urin pagi itu biasanya didapatkan kadar hormon yang paling tinggi, ya. Jadi lebih jelas hasilnya. Nah, kemudian hormon itu akan bekerja secara umpan balik, ya. Jadi tergantung keadaan di dalam darah. Jadi produksinya meningkat kalau di dalam darah kadarnya rendah, kalau produksinya menurun kalau di dalam darah kadarnya sudah tinggi, ya. Nah, kemudian si hormon ini hanya bekerja pada sel yang mempunyai reseptor yang sama. Jadi contoh hormon TSH. TSH itu thyroid stimulating hormone. Dia hanya akan merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. Ya, jadi TSH itu tidak bekerja pada ginjal, pada jantung, tidak. Dia bekerjanya pada tiroid. Itulah yang kita sebut bahwa hormon bekerja hanya pada sel yang mempunyai reseptor yang sesuai. Nah, ini adalah jenis-jenis hormon di dalam tubuh. Nanti kalian bisa melihat seperti pada hipotalamus itu selain menghasilkan releasing hormon, juga dia akan menghasilkan hormon ADH,
oksitosin dan pengaturan sistem hormon. Paratiroid dia akan menghasilkan hormon paratiroid, dan pada tiroid dia akan menghasilkan hormon tiroid seperti T3, T4, FT4, kalsitonin ya. Kemudian di ginjal dan seterusnya. Mungkin kalian nanti bisa lihat ini jenis hormon yang dihasilkan oleh masing-masing kelenjarnya. Nah, ini keseimbangan atau homeostasis dan kontrol. Ini kita lihat, jadi di dalam tubuh pada keadaan normal, regulasi hormon itu akan menghasilkan hormon dalam keadaan seimbang. Ya, nah kalau terjadi perubahan baik internal maupun baik dari luar, ini akan menyebabkan juga keseimbangan terganggu dan tubuh akan melakukan kompensasi. Kalau kompensasinya berhasil, maka si pasien itu kembali sembuh. Tapi kalau kompensasinya tidak berhasil, maka akan timbullah suatu penyakit. Ya. Nah, jadi kompensasi ini bisa gagal, timbul penyakit, atau bahkan menyebabkan kematian. Ya. Nah, pengaturan dari pembentukan hormon ini diatur oleh pertama penginderaan dan sinyal. Jadi untuk proses biologi dibutuhkan rangsangan atau stimulus dari panca indera ya. Selanjutnya sistem hormonal akan mengirim sinyal ke target sel sesuai dengan kebutuhan biologis ya. Nah, kemudian respon terhadap stimulus itu sangat tergantung kepada satu, penerimaan stimulus oleh sel target, kedua, pengiriman hormon ke target sel, ketiga, tergantung sintesa dan sekresi hormon yang tersebut, yang keempat, tergantung dari pemecahan hormonnya. Ya. Jadi tadi kita sudah lihat ini regulasi hormon. Kalau terjadi kelainan di dalam kadar hormon baik tinggi atau rendah, maka hipotalamus pertama yang akan mendapat stimulus ya, dan hipotalamus akan mengeluarkan hormon yang berefek pada hipofise. Hipofise juga menghasilkan hormon yang berefek pada target organ ya. Jadi nanti target organnya bisa mensintesa dan sekresi hormon, atau dia akan melakukan pemecahan hormon kalau kadarnya berlebihan. Ya. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa stimulus itu salah satunya sangat tergantung kepada respon dari target tisu yang ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah konsentrasi hormon di dalam darah ya. Pada keadaan normal, konsentrasi yang bertambah dari hormon di dalam darah ini juga akan menyebabkan respon dari target selnya menjadi bertambah. Jumlah reseptor pada membran sel target ini kalau bertambah akan makin banyak reseptornya, maka makin banyak responnya. Ya. Nah, jadi respon dari target sel ini bervariasi tergantung dari jumlah reseptor spesifik pada target sel. Jumlah reseptor ini biasanya akan meningkat kalau sekresi hormonnya menurun. Ya, jadi pembentukan hormon menurun, maka si reseptornya akan meningkat, dan jumlah reseptor ini sebaliknya akan menurun kalau sekresi hormonnya meningkat. Ya, jadi ini terbalik ya. Selain itu, respon hormon dan akan meningkat atau menurun kalau ada hormon lain ya. Nah, jadi kita kenal berdasarkan jumlah reseptor tadi ada istilah down regulation dan ada up regulation. Pada down regulation terjadi penurunan dari reseptor hormon yang menyebabkan penurunan sensitivitas sel dan dari sel target terhadap hormon tersebut. Nah, kalau up regulation di sini terjadinya peningkatan dari reseptor hormon yang menyebabkan peningkatan sensitivitas dari sel target terhadap hormon yang bersangkutan. Ya, nah ini kita lihat up regulation ya. Ini adalah hormon, ini reseptor pada permukaan sel, ini adalah hormonnya
Ya, jadi kalau jumlah reseptornya menurun, maka respon terhadap hormon juga menurun. Nah, ini biasanya tubuh akan melakukan kompensasi dengan meningkatkan jumlah reseptor pada permukaan sel sehingga sensitivitasnya meningkat dan responnya menjadi meningkat, ya. Nah, kalau down regulation ini sebaliknya. Jadi jumlah reseptornya sudah banyak, kemudian responnya meningkat dan ini akan menyebabkan respon yang sangat kuat. Nah, tubuh akan melakukan kompensasi, menurunkan respon itu dengan cara menurunkan reseptornya sehingga responnya akan menurun, ya. Nah, ini sintesa hormon biasanya ada di dalam sel ya. Jadi sangat tergantung kepada reseptor pada selnya. Nah, kontrol dari aktivitas hormon akan ditentukan oleh pertama konsentrasi hormon yang ada di dalam darah atau di cairan ekstraseluler. Jadi penyakit akan timbul kalau konsentrasi hormonnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Untuk itu dibutuhkan kontrol untuk mengatur konsentrasi hormon di dalam sirkulasi selalu supaya kadarnya selalu dalam batas normal. Ya, nah sintesa atau pembentukan hormon dan sekresi hormon diatur oleh sistem umpan balik yang dikenal ada umpan balik positif, artinya kalau umpan balik positif mulai dari hipotalamus sampai target gen menyebabkan produksi dari hormon dari target gen itu meningkat. Ada lagi umpan balik negatif di mana respon dari target organ akan memberikan efek supresi pada hipotalamus dan hipofise sehingga produksi hormonnya menurun, ya. Nah, ini umpan balik negatif terutama dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan jumlah hormon di dalam tubuh. Jadi sekresi hormonnya bisa menurun atau berhenti akibat perubahan fisiologi tubuh. Misalnya pada kelenjar tiroid atau target organ tiroid itu akan dihasilkan hormon T3 dan T4 atas respon dari adanya hormon TRH yang dihasilkan oleh hipotalamus dan hormon TSH yang dihasilkan oleh hipofise. Nah, kalau misalnya jumlah T3, T4-nya sudah meningkat, maka tiroid akan mensupresi ke hipotalamus maupun hipofise untuk menurunkan produksi hormon TRH maupun TSH. Sehingga produksi T3, T4 di tiroidnya akan normal kembali. Ya. Nah, ini ada kontrol negatif, umpan balik negatif, reaksi lambat dan cepat. Ini kita lihat misalnya ya, hormon di dalam tubuh menurun hormon tertentu. Maka ada rangsangan ke hipotalamus, hipotalamus menghasilkan hormon releasing hormon akan merangsang kelenjar pituitari anterior untuk membentuk hormon stimulating hormon, ya. Nah, ini ada yang disebut reaksi cepat dan ada yang reaksi lambat di mana dari stimulating hormon ini akan merangsang target organ atau kelenjar yang dituju untuk menghasilkan hormon. Dan hormon ini barulah dia berefek pada sel, yaitu nanti tergantung dari reseptornya, ya. Jadi timbullah respon dari hormon yang dihasilkan oleh target organ. Dan sebaliknya, kalau hormon itu ternyata jumlahnya sudah meningkat, maka si hormon ini akan memberikan efek supresi terhadap hipofise maupun pada hipotalamus untuk menghasilkan produksi hormonnya, ya. Nah, kemudian ada beberapa kelainan hormon yang kita temukan di mana kadar hormon dan sensitivitas dari sel targetnya akan berpengaruh ke dalam tubuh. Maka ada yang sekresinya menurun atau kita sebut hiposekresi di mana hormon yang dibentuk itu tidak mencukupi. Ini biasanya disebabkan karena adanya tumor pada kelenjar target atau adanya kerusakan pada kelenjar target, bisa karena infeksi, karena
karena radiasi, karena obat, dan seterusnya. Nah, tumor atau kerusakan dari kelenjar penghasil hormon, misalnya pada kerusakan kelenjar pituitari akibat adanya trauma, misalnya pada kecelakaan, trauma kepala, ini akan mempengaruhi produksi hormon ADH. Akibatnya, kalau ADH itu kan efeknya anti diuretik hormon. Jadi kalau ADH-nya menurun, maka orang itu tidak bisa menahan kencing. Maka sebentar-bentar buang air kecil, ini yang kita sebut sebagai diabetes insipidus, ya. Dan ini menyebabkan keadaan poliuri kronik. Ya, nah sebaliknya bisa juga produksi hormon berlebih yang kita sebut hipersekresi, ya, misalnya pada tumor atau kelainan autoimun. Di sini misalnya pada keadaan toxic goiter atau Graves disease, di mana tubuh akan menghasilkan antibodi yang efeknya seperti TSH. Maka kelenjar tiroid akan memproduksi terus hormon tiroid walaupun sebetulnya sudah melebihi kebutuhan, ya. Maka terjadilah keadaan hipertiroid, ya. Tetapi TSH tidak bisa berfungsi disupresi atau ini karena ini yang menyebabkan peningkatan itu bukan karena hormon TSH tetapi karena adanya autoimun yang menyerupai hormon TSH, ya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kalau kita lihat kelainan hormon, berarti kita lihat bagaimana produksinya, apakah menurun atau meningkat, bagaimana juga keadaan reseptor pada selnya, ya, apakah banyak atau sedikit. Yang ketiga, bagaimana impulsnya, stimulusnya, penyampaiannya, apakah baik atau tidak, ya. Ini adalah jenis-jenis hormon di dalam tubuh, ya. Jadi dari pituitari atau hipofise ini bisa menghasilkan hormon stimulating ke target organ yang tertentu. Jadi misalnya kalau pada ovarium atau testis, maka dia akan menghasilkan hormon gonadotropin, yaitu seperti testosteron atau estrogen. Nah, pada tulang atau pada otot, ini yang berperan adalah hormon growth hormone. Maka kalau growth hormone itu meningkat, makanya pertumbuhan anak menjadi cepat, ya. Kemudian juga ada hormon yang berefek pada payudara, misalnya pada wanita menyusui. Di sini hormonnya adalah prolaktin, dia akan merangsang produksi ASI. Kemudian ada lagi hormon yang berperan pada kelenjar adrenal atau yang kita sebut hormonnya adalah adrenokortikotropik hormon atau ACTH, ya. Kemudian ada lagi hormon yang berperan pada tiroid, ya, yaitu hormon TSH. Maka ini akan menyebabkan kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroidnya T3, T4, ya, FT4, FT3 dan kalsitonin. Nah, ini kemudian nah, ini yang kelenjar menghasilkan ADH, ini berefek pada ginjal sehingga tidak bisa menahan kencing. Terjadilah diabetes insipidus, ya. Nah, kemudian kita lihat mengenai peran kelenjar hipofise. Tadi dikatakan kelenjar pituitari atau hipofise ini dia akan menghasilkan hormon stimulating hormon. Nah, ini lokasinya ada di sini, ya, di bagian otak. Nah, jadi hormon hipofise ini selain menghasilkan TSH, juga dia menghasilkan hormon lain seperti growth hormone, ya, yang berperan pada pertumbuhan, thyroid stimulating hormone atau TSH, luteinizing hormone atau LH, ini akan merangsang ovarium untuk menghasilkan hormon. Kemudian ada follicle stimulating hormone atau FSH, ini juga akan merangsang follicle pada ovarium menghasilkan hormon estrogen. Kemudian ada prolaktin dan sebagainya, yaitu hormon-hormon yang dikasihkan oleh pituitari. Nah, sekarang kalau kita lihat growth hormone itu bagaimana efeknya.
Growth hormone itu disebut sebagai hormon pertumbuhan. Dia bersifat anabolik karena kan dia akan pertumbuhan otot, tulang dan sebagainya. Dan fungsi dari growth hormone juga dia akan meningkatkan retensi kalsium. Jadi kalsium dipertahankan untuk pertumbuhan tulang, gigi ya, dan fungsi koagulasi. Kemudian growth hormone ini dia akan merangsang pembentukan massa otot, sintesa protein yang meningkat, dan meningkatkan proses gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa oleh non-karbohidrat. Ya, nah jadi kalau terjadi kelainan pada kelenjar pituitari, maka produksi growth hormone akan mengalami gangguan. Jadi dia bisa menjadi hipersekresi. Jadi produksi growth hormonnya berlebih. Nah ini kalau berlebihan dia akan menyebabkan akromegali atau gigantisme. Akromegali tulangnya menjadi besar-besar. Kalau gigantisme jadi orangnya menjadi tinggi besar seperti raksasa. Ya bukan di atas normal lah tingginya ya. Kemudian akan terjadi penipisan tulang dan jaringan lunak. Dan ini akan menimbulkan masalah pada anak-anak dan masa pubertas ya karena anaknya tumbuh menjadi tidak normal. Ini kita lihat contoh pada orang dengan hipersekresi dari growth hormone ya. Ini pada usia 9 tahun dia masih tampak normal, pada usia 16 tahun dia sudah mulai tumbuhnya lebih cepat dibandingkan anak-anak seumurnya. Pada usia 30 tahun kita lihat 33 tahun, di sini sudah selain dia menjadi tinggi, tulangnya besar-besar, ini pada muka terjadi penipisan tulang dan jaringan lunaknya jadi wajahnya juga agak berbeda. Dan pada usia 52 tahun dia selain menjadi gigantisme juga akromegali. Kita lihat nih tangannya besar-besar ya, tulangnya pada mukanya juga tulang rahangnya ini menjadi lebih besar, hidungnya jadi berubah sekali mukanya. Nah, ini yang disebut akromegali. Kita lihat nih tulang pada kaki, ini tulang pada tangan. Ini adalah tangan yang normal seusianya. Ini pada orang dengan yang hipersekresi dari growth hormone ya. Kita lihat di sini. Kemudian ini kita lihat juga wajahnya, biasanya lidahnya menjadi membesar ya. Inilah yang disebut gigantisme ya. Jadi biasanya kenapa terjadinya hipersekresi pada kelenjar pituitari? Ini biasanya karena ada tumor pada kelenjar pituitari yang menyebabkan produksi growth hormone meningkat ya. Jadi kita lihat gejalanya terjadinya pertumbuhan yang cepat pada tinggi badan, kemudian sejalan dengan tangan dan kaki yang membesar ya, kita lihat. Kemudian bentuk wajahnya berubah dan pasien sering mengeluh sakit kepala dan ada masalah pada penglihatannya karena si pertumbuhannya abnormal dari saraf mata, kemudian juga dia bisa menyebabkan penyakit jantung, saluran pernafasan, artritis dan diabetes ya karena kita tahu hormon growth hormone ini berperan pada gluconeogenesis. Jadi dia meningkatkan kadar gula ya, jadi bisa menyebabkan diabetes, kemudian aterosklerosis karena gula tinggi maka lemak tinggi ya. Kemudian pada saluran pernafasan karena kalau pemecahan lemak nanti tinggi terjadi asidosis ya. Ini bisa juga menyebabkan gangguan pada paru-paru dan artritis dan seterusnya ya. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau sekresinya menurun atau hiposekresi dari growth hormone ini menyebabkan keadaan yang disebut dwarfism ya. Jadi malah terjadi gangguan pertumbuhan. Jadi pasiennya badannya pendek tetapi dia gemuk, muka dan suaranya tidak matang ya. Jadi seperti anak kecil padahal dia usianya udah tua misalnya ya. Kemudian pematangan tulangnya terlambat sehingga kita lihat ini tingginya menjadi pendek. Kemudian di sini karena growth hormone kurang, pemecahan lemak juga menurun. Akibatnya biasanya sudah pendek dan gemuk ya. Karena lemaknya meningkat. Kemudian biasanya dia kekurangan gula atau hipoglikemi ya karena efek growth hormone itu berbanding terbalik dengan insulin. Kemudian
biasanya pada orang-orang yang dwarfism itu kadar kalsiumnya menurun, magnesium dan fosfatnya juga menurun, sehingga terjadi gangguan pertumbuhan dari tulang. Nah, kemudian kelenjar yang kedua adalah kelenjar pankreas. Semua udah tahu ya, menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Nah, insulin ini bertolak belakang bekerjanya dengan glukagon. Kalau insulin ini dia akan menyebabkan uptake glukosa ke dalam sel sehingga kadar gula di dalam darah menurun, ya. Tapi kalau glukagon dia justru merangsang pemecahan proses gluconeogenesis oleh liver sehingga glukagon menyebabkan gulanya menjadi meningkat. Nah, kemudian pada kelainan kelenjar pankreas ini dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Nah, ini diabetes mellitus ini ada dua tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu biasanya dia sangat tergantung kepada insulin, maka kita sebut sebagai insulin dependent diabetes mellitus, di mana ini kasusnya adalah sekitar 10%. Jadi pada tipe 1 terjadi gangguan produksi dari insulin, ya. Nah, jadi gulanya tinggi. Nah, karena dia gangguan produksi insulin, maka pasien tipe 1 sangat tergantung kepada insulin tambahan atau insulin buatan, ya. Nah, beberapa kelainan ada yang bersifat genetik, tapi ada juga yang disebabkan karena autoimun. Jadi antibodinya merusak pankreas sehingga produksi insulinnya menurun, ya. Nah, ini tipe 1 ini bisa ditemukan pada anak usia 12 tahun. Jadi dia tergantung pada insulin seumur hidup. Nah, kemudian ada tipe 2 yang di sini sebetulnya non-independent insulin insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Kasus yang kedua ini didapat dan ini yang paling banyak terjadi yang kita temukan. Di sini produksi insulinnya bisa normal, bisa tinggi, bisa rendah. Tetapi yang khas pada tipe 2 ini terjadilah resistensi insulin, artinya fungsi insulinnya yang terganggu. Jadi di sini bisa karena kegagalan sel target untuk berespon terhadap insulin. Ya, jadi bisa insulinnya cukup tapi dia tidak bisa berikatan dengan sel target sehingga uptake glukosa tidak terjadi, ya. Faktor resiko untuk terjadinya diabetes mellitus bisa karena ada faktor turunan, bisa pada faktor usia, biasanya di atas 40 tahun, juga bisa karena obesitas, ya. Jadi pola hidup yang salah. Bagaimana terjadinya diabetes? Jadi pada kelainan akut di sini sel tubuh tidak dapat menyerap glukosa, jadi tubuh kekurangan energi yang berasal dari glukosa, akibatnya tubuh memecah lemak dan protein, sehingga dia sangat tergantung pada kadar lemak dan protein. Maka biasanya pada orang diabetes yang kronik berat badannya akan menjadi turun dan lemah, ya, karena kan sumber energi utama adalah glukosa. Nah, kemudian pada DM tipe 2 ini biasanya terjadi pemecahan lemak yang meningkat menghasilkan asam lemak bebas atau free fatty acid dan benda keton akan meningkat. Nah, kemudian benda keton yang meningkat di dalam darah kita sebut sebagai keton emi. Ini akan menyebabkan juga keton terbuang melalui urin sehingga kita temukan di dalam urin yang kita sebut sebagai keton uri. Nah, benda keton uri ini yang di dalam darah akan menyebabkan efek osmotik diuresis. Akibatnya, maka selain urin yang keluar juga disertai dengan pembuangan natrium dan kalium. Maka tubuh akan kekurangan elektrolit natrium dan kalium. Nah, kemudian benda keton ini akan menyebabkan pH menjadi turun, menjadi asam. Maka kita kenal keadaan ketoasidosis, ya. Nah, kalau terjadi berkelanjutan keadaan ini akan menyebabkan timbulnya rasa sesak dan terjadi koma diabetikum, ya, karena di sini ketonnya akan meningkat, ya, jadi gangguan keseimbangan asam basa, ya. Nah, kemudian pada kelainan yang kronik ini terjadi
keadaan kronik hiperglikemi, jadi gulanya tinggi terus, dan ini akan menyebabkan kerusakan dari sistem saraf dan kerusakan pembuluh darah. Jadi pada diabetes kronik akan terjadi peningkatan lemak, terjadilah aterosklerosis. Aterosklerosis akan menyumbat pembuluh darah kecil sehingga aliran darah terganggu dan daerah yang harus diperdarahinya menjadi mati atau infak. Ya, nah ini kalau menyerang pembuluh darah kecil pada jari-jari tangan, maka kalau terjadi aterosklerosis, maka ujung jari-jari ini menjadi mati atau infak dan lama-lama menjadi nekrotik ya. Maka kita lihat di sini ujung jarinya membusuk jadi biru. Maka terapinya diamputasi. Kenapa harus diamputasi? Karena kita takut kalau yang jaringannya mati ini mudah terjadi proses infeksi. Dan kalau dia menyebar ke yang lain, maka itu bisa bahaya ya. Maka biasanya diamputasi di atasnya pada daerah yang tidak ada nekrotik. Nah, ini kita lihat juga di sini kelainan dari gula yang tinggi ini juga bisa menyerang pembuluh darah di mata, yaitu di retina, bisa ke ginjal, bisa ke pembuluh darah jantung ya. Dan ini kalau sinekrosis ini kalau sudah membusuk kita sebut sebagai gangren ya. Nah, ini kayak begini. Nah, kemudian ada lagi keadaan kalau insulinnya sekarang yang berlebih. Misalnya kita sebut hiperinsulinisme. Jadi di sini produksi insulin yang berlebih biasanya disebabkan karena adanya tumor pada sel pankreas, sel beta yang kita sebut sebagai insulinoma, atau juga bisa disebabkan karena overdosis suntikan insulin. Ya, jadi kalau insulinnya berlebih, maka ini menyebabkan kadar gula rendah atau hipoglikemi sehingga pasien bisa ditemukan dalam keadaan lemah dan lapar. Ya, jadi kalau ada pasien yang datang ke IGD dengan gangguan kesadaran, pasti pertama diperiksa glukosanya karena takutnya hiperglikemi atau hipoglikemi. Ya, nah kemudian kelenjar lain yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroidnya yaitu T3 dan T4 ya. Nah, produksi hormon tiroid ini sangat dipengaruhi oleh hormon stimulating hormon atau TSH yang dihasilkan oleh pituitari ya atau hipofise. TSH akan berproduksi atas rangsangan dari releasing hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus ya. Nah, kalau untuk kelenjar tiroid, pembentukan hormon itu tidak cukup atas rangsangan hormon TSH, tetapi dia juga membutuhkan bahan bakunya, salah satunya adalah yodium ya. Maka pada orang kekurangan yodium bisa kelainan tiroid. Nah, kemudian produksi dari hormon tiroid ini juga dipengaruhi oleh umpan balik. Jadi kalau produksinya kurang, maka hipotalamus dirangsang, dia akan menghasilkan releasing hormon, merangsang hipofise untuk menghasilkan releasing stimulating hormon yang merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. Nah, ini kalau jumlah hormon tiroidnya sudah lebih dari cukup, maka ada efek supresi dari kelenjar tiroid terhadap hipotalamus maupun terhadap hipofise ya. Nah, hormon tiroid ini termasuk hormon yang dibutuhkan oleh tubuh karena dia akan mempercepat kecepatan metabolisme basal di dalam tubuh. Jadi kalau ada hormon tiroid maka sintesa atau pembentukan protein, lemak dan karbohidrat akan meningkat ya. Jadi tiroid itu dibutuhkan juga untuk pertumbuhan. Nah, hormon tiroid itu ada hormon T3 dan T4, di mana T4 dia lebih bertahan lama di dalam darah. Maka yang lebih sering diperiksa adalah T4 daripada T3 ya. Nah, umumnya hormon T3 maupun T4 itu akan berikatan dengan protein dan hanya sebagian kecil yang dilepas di dalam darah dalam bentuk ion bebas. Nah, ini biasanya hormon bebas ini kita kenal sebagai free T3 atau free T4. Jadi pemeriksaannya FT4 dan FT3 ya. Nah,
Si hormon tiroid ini dibentuknya oleh folikel dari kelenjar tiroid dan regulasinya diatur oleh hormon TSH yang dihasilkan oleh hipofise, ya. Nah, jadi bagaimana sistem umpan baliknya? Jadi pada keadaan hormon tiroid yang rendah, maka hipotalamus akan dirangsang untuk menghasilkan TSHR atau thyroid stimulating hormone releasing, di mana TSHR ini akan merangsang hipofise menghasilkan TSH atau thyroid stimulating hormone, dan TSH inilah yang akan merangsang kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid, yaitu T3 dan T4. Umpan balik ini kita sebut sebagai umpan balik positif. Nah, setelah hormon tiroid dianggap cukup, maka akan terjadi umpan balik negatif, yaitu hipotalamus dirangsang untuk menghentikan produksi TSHR-nya. Dengan menurunnya TSHR, maka produksi hipofise terhadap TSH juga menurun, ya. Sehingga dengan TSH menurun, maka produksi T3 T4 oleh kelenjar tiroid juga menurun, ya. Ini disebut umpan baliknya negatif. Sekarang bagaimana terjadi kelainan pada kelenjar tiroid? Jadi kalau sistem umpan balik ini terganggu, maka akan timbullah penyakit pada kelenjar tiroid. Nah, ini kalau kita lihat ya, kelenjar tiroidnya adanya di leher, dan biasanya kalau kita pegang terus kita menelan, kelenjar tiroid ini akan ikut bergerak, ya, karena dia menempel pada saluran makanan dan saluran napas, ya. Nah, ini kalau kita lihat tiroid ini bentuknya seperti kupu-kupu, dan pada dinding kelenjar tiroid ini menempel 4 kelenjar paratiroid. Jadi pada orang-orang yang dioperasi tiroidnya, sering kelenjar paratiroidnya juga terangkat sehingga terjadi gangguan pada produksi hormon paratiroid juga, ya. Nah, ini kelainan pada kelenjar tiroid. Pertama adalah kelainan yang secara kongenital atau dari lahir, yaitu keadaan hipotiroid. Jadi hormon tiroidnya rendah dari lahir, di mana di sini biasanya kalau tidak terdeteksi secara dini, bayi akan menderita kelainan dari pertumbuhan. Ya, hormon tiroid kan tadi dikatakan dia berperan pada metabolisme basal. Ya, jadi kalau dia menurun, maka dia akan kelainan pertumbuhan, baik tulang, penipisan tulang wajah, suhu tubuhnya rendah, terus si bayinya selalu kelihatan lesu, kerusakan otak, dan kelainan ini kita sebut sebagai kretinisme. Ya. Nah, kalau kelainan tiroidnya, misalnya hormon tiroidnya menurun pada dewasa, kelainannya kita sebut sebagai mixed udem. Ya, jadi di sini hormon tiroidnya menurun atau hipotiroid. Jadi pada dewasa juga hampir sama dengan bayi, kecepatan basal metabolismenya rendah, pasien selalu merasa lesu, mengantuk, berat badannya malah naik ya karena metabolismenya menurun, kemudian dia sering mengeluh sembelit ya, konstipasi, kulit dan rambut menjadi kering ya, kemudian sensitif sekali dia terhadap dingin, dan tekanan darahnya menjadi naik, dan terjadilah pembekakan jaringan ya, itu pada mixed udem. Nah, ini kita lihat, ini kalau kelainannya dari bayi baru lahir, maka akan terjadilah kretinisme ya. Jadi gangguan pertumbuhan bayi, gangguan dari tulang, jaringan otot, penipisan tulang, kita lihat wajahnya ya. Jadi berubah, tulangnya pendek-pendek ya, orangnya cebol ya. Nah, kalau ini adalah kelainan hipotiroid pada orang dewasa atau kita sebut mixed udem ya. Jadi kulitnya kering ya, menebal, terus bengkak-bengkak, orangnya lesu, lemah, berat badannya naik, tekanannya darah naik ya, dan seterusnya. Oleh karena itu ya, sekarang ada tindakan pemerintah untuk mencegah terjadinya hipotiroid pada bayi, yaitu melakukan pemeriksaan pada setiap bayi baru lahir. Yang diperiksa adalah TSH-nya. Jadi kalau TSH-nya meningkat berarti hormon tiroidnya yang rendah. Ya, jadi pemeriksaan ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya hipotiroid kongenital. Ya.
Nah, kemudian kelainan kelenjar tiroid yang lain yaitu ada yang disebut sebagai endemic goiter, atau goiter itu artinya pembesaran kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroidnya membesar, ini biasanya disebabkan karena kadar yodium yang rendah ya. Jadi makanya sekarang kan kalau garam harus mengandung yodium. Karena pada orang yang kekurangan yodium, maka produksi tiroidnya juga akan menurun karena bahan bakunya yodium. Sementara karena hormon tiroid rendah, TSH-nya akan diproduksi dengan tinggi. Akibatnya kelenjar tiroid ini akan berproliferasi terus-menerus tapi tidak menghasilkan hormon tiroid karena tidak ada yodiumnya. Akibatnya terjadilah pembesaran kelenjar tiroid yang disebut sebagai goiter, ya. Nah, kemudian kelainan yang kedua, ini yang disebut endemic goiter. Jadi di sini orang ini kekurangan yodium sehingga hormon tiroidnya tidak terbentuk. Nah, hormon tiroid yang rendah ini akan merangsang kelenjar hipofise dan hipotalamus menghasilkan hormonnya. Jadi TSH-nya akan meningkat. TSH ini berdampak pada folikel yang ada di kelenjar tiroid, ya. Jadi si folikelnya terus berproliferasi, membesar, tapi hormon tiroidnya tetap tidak terbentuk. Sementara TSH-nya tinggi. Ini yang disebut sebagai endemic goiter, ya. Nah, terus kelainan yang kedua ada yang disebut toxic goiter atau Graves disease. Jadi pada toxic goiter ini dasarnya adalah terjadi reaksi autoimun, ya. Jadi antibodi ini akan dibentuk menyerupai efek dari TSH. Karena TSH tinggi, maka hormon tiroid produksinya akan meningkat. Biasanya kalau sudah meningkat dan cukup akan terjadi umpan balik negatif. Tapi karena ini yang meningkatnya bukan karena TSH, jadi TSH menurun pun dia tetap produksi meningkat karena antibodinya menyerupai tadi TSH. Akibatnya terjadilah produksi hormon tiroid secara berlebihan yang kita sebut sebagai hipertiroid, ya. Nah, gejalanya biasanya di sini ada eksoptalmus, jadi matanya nonjol ke, ya, ini yang disebut sebagai eksoptalmus, ya. Terus kemudian hipertiroid ini karena kan tiroid ini hormonnya berperan pada metabolisme tubuh. Jadi orangnya selalu deg-degan, ya, denyut jantungnya cepat. Kemudian eksoptalmus, tadi matanya besar atau kita sebut sebagai bug eyes. Dan biasanya pada orang ini berat badannya menurun, bukan meningkat karena metabolismenya meningkat, ya. Nah, ini kelainan Graves disease, kita lihat ini yang disebut eksoptalmus, ya. Jadi di sini ada kelainan autoimun di mana tubuh membentuk antibodi yang efeknya sama seperti TSH. Jadi dia TSH, dia merangsang kelenjar tiroid untuk berproduksi terus-menerus, ya, tanpa terjadinya mekanisme umpan balik. Nah, ini yang menyebabkan hipertiroid. Nah, kemudian kelenjar yang keempat adalah paratiroid. Nah, ini tadi ya saya katakan paratiroid ini nempel pada kelenjar tiroid. Jadi ini dia akan menghasilkan hormon paratiroid hormon yang berperan pada keseimbangan kalsium dan fosfat di dalam darah, ya. Jadi kalsium fosfat ini kita butuhkan untuk pembentukan tulang dan gigi, juga menunjang kinerja dari otot dan syaraf. Kalsium juga berperan pada sistem koagulasi. Nah, jadi hormon paratiroid ini akan dilepaskan saat kadar kalsium di dalam darah rendah. Nah, saat kadar kalsium kembali normal, maka hormon tersebut akan berhenti diproduksi. Tetapi pada kelainan hiperparatiroid atau produksi berlebihan dari hormon paratiroid, maka kadar kalsium dan fosfat dalam darah walaupun sudah normal, tapi dia akan terus meningkat karena ada kelebihan produksinya. Sehingga terjadilah keadaan hiperkalsemia atau kalsium yang meningkat
fosfatnya juga meningkat di dalam, sebaliknya fosfatnya menurun ya, karena fosfat itu antagonis dengan kalsium. Jadi kelainan pada kelenjar paratiroid Ibu, bisa mohon ya, maaf. waktunya ya. Nah, iya Ibu, kelas C udah kelas selanjutnya Ibu. Bagaimana Ibu? Tolong arahan. Kelas C, maksudnya gimana kelas C? Ada pelajaran hema Ibu untuk Zoom. Oh iya, oke. Ini 2 menit lagi ya, Iya, sedikit ya. baik Ibu. Jadi ada hipoparatiroid, ada hiperparatiroid, di mana sifatnya bisa primer, sekunder, dan tersier ya. Nah ini kalau hipoparatiroid biasanya karena operasi yang menyebabkan kalsiumnya menurun, kemudian sistem neuromuskulernya terjadi perangsangan, jadi pasien sering nyeri otot, lemas sampai kejang, dan kalau terus-menerus kejang bisa menyebabkan kematian. Sebaliknya kalau hiperparatiroid, maka di sini akan memproduksi kalsium dan fosfat walaupun sudah normal, sehingga kalsium meningkat, akan fosfatnya menurun dan terjadinya tulang menjadi rapuh dan menyebabkan juga batu ginjal ya. Nah, ini yang primer, sekunder ya. Jadi kalau primer kelainannya pada tumor kelenjar, kalau yang sekunder karena keadaan lain yang menyebabkan kadar kalsium meningkat. Misalnya pada gagal ginjal kronis di mana terjadi gangguan penyerapan makanan sehingga terjadi kekurangan vitamin D. Nah, kalau yang tersier ini penyebabnya walaupun hiperparatiroid sekundernya sudah diatasi, tapi kelenjar paratiroid tetap menghasilkan hormon paratiroid secara berlebihan. Akibatnya sama ya, kalsiumnya akan meningkat di dalam darah, dan ini paling sering menyebabkan akibat gagal ginjal stadium lanjut. Nah, ini gejalanya ya, karena hiperparatiroid jadi ototnya lemah, nyeri tulang, sendi, dan seterusnya. Nah, kemudian karena paratiroid berperan pada kalsium, sebetulnya pada tiroid dia akan menghasilkan hormon kalsitonin yang efeknya berlawanan dengan paratiroid ya. Jadi kalau paratiroid menyebabkan kalsium meningkat, ya, tetapi kalau kalsitonin menyebabkan kalsium diserap kembali oleh tulang ya. Yang terakhir kelenjar adrenal, anak ginjal, ini mengontrol kadar gula, lemak, protein, dan tekanan darah. Hormonnya ada kortisol, aldosteron. Kelainannya adalah Cushing syndrome kalau hormonnya berlebih, dan ada adrenogenital syndrome kalau hormonnya berlebih ya. Jadi ini pertumbuhannya berlebih. Kemudian kalau kekurangan ya ini akan terjadi penyakit Addison ya. Nah, ini gejalanya tekanan darah menurun, mudah marah ya. Nah, ini yang khas pada Addison ini akan terjadi peningkatan melanin ya. Jadi orang biasanya kulitnya lebih gelap ya. Dan biasanya orang mudah terjadi stres ya. Ini yang pada Addison kita lihat kulitnya lebih hitam ya. Jadi gusi warna lebih gelap ya, karena ini ACTH-nya meningkat. Itulah mengenai kelainan hormonal. Jadi hari ini adalah kuliah terakhir sebelum UTS ya. Jadi kita ketemu lagi setelah UTS, dan mudah-mudahan kalian UTS nilainya baik ya. Mungkin itu aja dari saya karena waktunya sudah habis. Saya izin keluar.